Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Hendro Priyono, The Master of Intelligence, adalah seorang tokoh intelijen dan militer Indonesia. Hendro Priyono adalah Kepala Badan Intelijen Negara pertama. Ia dijuluki The Master of Intelligence karena menjadi profesor di bidang ilmu filsafat intelijen pertama di dunia. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan 7 dan Menteri Transmigrasi dan PPH Kabinet Reformasi Pembangunan yang kemudian merangkap sebagai Menteri Tenaga Kerja ad interim. Ia menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dari tanggal 27 Agustus tahun 2016 hingga tanggal 13 April tahun 2018. Hendro Priyono menempuh pendidikan dasarnya di SR Muhammadiyah, Kemayoran, Jakarta, kemudian pindah ke SR Negeri Jalan Lematang, Jakarta, SMP Negeri V Bagian B Ilmu Pasti, di Jalan Dr. Sutomo, Jakarta dan menyelesaikan SMA Negeri 2 Bagian B Ilmu Pasti di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer Nasional AMN di Magelang, ULUS 1967, Australian Intelligence Corps di Woodside 1971, United States Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat 1980, Sekolah Staf dan Komando ABRI Sesko ABRI, yang lulus terbaik pada 1989 bidang akademik dan kertas karya perorangan dengan mendapat anugerah Wirakarya Nugraha. Selanjutnya ia lulus kursus singkat Angkatan Film Lembaga Ketahanan Nasional KSA Lemhanas. Keterampilan militer yang pernah diikutinya antara lain adalah para komando, terjun tempur statik, terjun bebas militer military free fall dan penembak mahir. Pendidikan umum Hendro Priyono menjadikannya sebagai sarjana dalam bidang administrasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara STIALAN, sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer STHM, sarjana ilmu politik dari Universitas Terbuka UT Jakarta, sarjana teknik industri dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani, Bandung. Ia juga meraih gelar Magister Administrasi Niaga dari University of the City of Manila, Filipina, mendapat gelar magister di bidang hukum dari STHM dan pada bulan Juli tahun 2009 dan meraih gelar doktor filsafat di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta dengan predikat cum laude. Pada tanggal 7 Mei tahun 2014, ia dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu filsafat intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ia menjadi satu-satunya dan pertama di dunia yang menjadi guru besar intelijen. Atas gelar ini, ia tercatat masuk dalam Museum Rekor Indonesia Muri. Pengukuhan ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2576 FA 4.3 Kepulauan, 2014. Sepanjang hidupnya, Hendro Priyono mengalami 3 karir, sebagai militer, politikus, dan intelijen. Ia juga mengajar di beberapa tempat. Ia juga mengetuai Komisi Tinju Indonesia pada rentang waktu 1994 hingga 1998. Karir militer Hendro Priyono diawali sebagai komandan peleton dengan pangkat Letnan II Infanteri di Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda yang kini bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI AD. Ia kemudian menjadi Komandan Detasemen Tempur Para Komando, Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jakarta Raya Kodam Jaya 1986, Komandan Resor Militer 043, Garuda Hitam Lampung 1988 sampai 1991, Direktur Pengamanan VIP dan Objek Vital, Direktur Operasi Dalam Negeri Badan Intelijen Strategis BAIS ABRI 199I sampai 1993, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan Komandan Kodiklat TNI AD. Semasa menjabat sebagai Danrem 043, Garuda Hitam, Hendro Priyono yang saat itu berpangkat kolonel, berhasil mengeliminasi kelompok Warsidi di kawasan Talangsari, Lampung. Kejadian tersebut kemudian dikenal dengan peristiwa Talangsari 1989. Berbagai operasi militer yang diikutinya adalah Gerakan Operasi Militer Gomfi,
2 kali terlibat dalam operasi Sapu Bersih 3 dan 2 kali dalam operasi Seroja di Timor Timur sekarang bernama Timor Leste. Berikut jenjang karir militer AM. Hendro Priyono 1. 1968 sampai 1972 sebagai Komandan Peleton Puspasus AD Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat di Magelang. 2. 1972 sampai 1974 sebagai Komandan Kompi Prayuda Kopasanda Komando Pasukan Sandi Yuda. 3. 1981 sampai 1983 sebagai Komandan Detasemen Tempur 13. 4. 1983 sampai 1985 sebagai Wakil Asisten Personel Kopasanda merangkap sebagai Wakil Asisten Operasi. 5. 1985 sampai 1987 sebagai Asisten Intelijen Kodam Jayakarta. 6. 1987 sampai 1991 sebagai Danrem 043 Garuda Hitam Lampung. 7. 1991 sampai 1993 sebagai Direktur D Badan Intelijen Strategis ABRI. 8. 1993 sampai 1994 sebagai Direktur A Badan Intelijen Strategis ABRI. 9. 1993 sampai 1994 sebagai Panglima Kodam Jayakarta. 10. 1994 sampai 1996 sebagai Komandan Kodiklat TNI AD. Dalam birokrasi pemerintahan RI, Hendro Priyono pernah memangku berbagai jabatan yang berturut-turut, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia 1996 sampai 1998, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam Kabinet Pembangunan 7 dan sebagai Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang kemudian merangkap sebagai Menteri Tenaga Kerja ad interim. Pada periode tahun 2001 sampai 2004 sebagai Kepala Badan Intelijen Negara BIN di Kabinet Gotong Royong. Hendro Priyono merupakan penggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul, Bogor, Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara, Sumpah Intelijen, Mars Intelijen, menetapkan hari lahir Badan Intelijen, mencipta logo dan pataka BIN, mempopulerkan bahwa intelijen sebagai ilmu, dan menggali filsafat intelijen, serta menggagas berdirinya Tugu Soekarno-Hatta di BIN. Sekarang ini Hendro Priyono menjadi pengamat terorisme dan intelijen, yang kerap diminta untuk menjadi narasumber oleh media massa dan berbagai lembaga, giat menulis bermacam pemikirannya dalam artikel-artikel di berbagai koran, majalah, radio dan televisi. Ia mendedikasikan ilmunya dengan mengajar filsafat hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta dan di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, dengan jabatan Rektor Kepala terhitung sejak tanggal 1 Maret tahun 2002 sampai sekarang. Selain itu ketika menjadi Kepala BIN, Hendro Priyono juga mendirikan Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul, Bogor. Ia juga penyandang berbagai kehormatan negara RI, dalam wujud bintang dan tanda jasa antara lain, Bintang Mahaputra Indonesia Adi Pradana, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Prestasi, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Yuda Dharma, Bintang Dharma, Satya Lancana Bakti untuk luka-luka di medan pertempuran, serta anggota Legiun Veteran Pembela Republik Indonesia Pembela NPV, 21.157.220. Ia juga dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Editor pada tahun 1993. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Dia Erwiani Trisnamurti Hendrati istri dari mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Andika Perkasa, Roni Hendro Priyono dan Dias Hendro Priyono, yang menjabat sebagai Komisaris Telkomsel pada tahun 2015 serta staf khusus Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Juni tahun 2014, ia bersama Komjen Pol Goris Mere dan Irjen Beni Mamoto mendirikan museum yang diberi nama Gria Anti Narkoba. Gria Anti Narkoba ini berdiri di lahan seluas hampir 1 hektar dan merupakan museum narkoba pertama di Jakarta. Terletak di Taman Indraloka, Jalan Mandor Hasan No. 45, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur.
Di Gria Anti Narkoba ini, pengunjung bisa melihat-lihat berbagai macam jenis obat-obatan yang mengandung zat berbahaya serta melihat dampak pemakaiannya. Museum yang didukung oleh Asosiasi Purnawira Penegak Hukum Narkotika Indonesia serta Yayasan Wale Anti Narkoba Indonesia, ini beroperasi mulai pukul 10.00 sampai 17.00 WIB setiap hari serta hari libur nasional. Untuk masuk, tidak dipungut biaya. Dengan keterlibatannya dalam kampanye pemenangan pemilihan Presiden 2014 di pihak Jokowi dan Yusuf Kala, serta dalam tim transisi, sebagian relawan pendukung Jokowi menyatakan kecewa karena masa lalu Hendro Priyono. Ia sering dikaitkan dengan kasus Talang Sari dengan dugaan penembakan membabi buta yang dilakukan anak buahnya. Namun ternyata gerombolan Talang Sari yang semuanya berasal dari Pulau Jawa tersebut yang mendahului membunuh Komandan Koramil Kapten Sutiman, ketika ia sedang membujuk mereka untuk meninggalkan pemukiman liar di atas tanah masyarakat yang mereka duduki dan mengganggu warga desa dengan menegakkan aturan-aturan gerombolan mereka sendiri. Pembunuhan terhadap Dan Ramil berlanjut dengan pembunuhan Kepala Pos Polisi Pelda Sudargo dan Kepala Kampung Sidorejo yang bernama Santoso Arifin. Dalam pemberontakan mereka juga melakukan pembunuhan terhadap seorang tentara bernama Budi Waluyo, hampir bersamaan waktunya dengan pelemparan bom Molotov terhadap kantor surat kabar Lampung Pos di kota Bandar Lampung. Peristiwa Talang Sari telah diselesaikan melalui islah yaitu perdamaian abadi secara agama Islam, dan pada tahun 1998 mereka ditempatkan masing-masing di berbagai daerah lain sebagai transmigran. Untuk itu mereka telah memperoleh 2,5 hektar tanah guna bercocok tanam dan dihuni, beberapa diantaranya memilih mendapatkan rumah untuk kembali ke Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur juga telah mengeluarkan surat keputusan nomor 170/3/2 XIISK DPRD LTM 2000 tentang peristiwa Talang Sari W. Jepara Kabupaten Lampung Timur yang mana dalam keputusan tersebut salah satunya menyatakan semua persoalan telah selesai. Sumber https://it.m.wikipedia.org/w-index.php. Titel sama dengan AM. Hendro Priyono dan Divon Lee sama dengan True. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.